Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke. Dan readingan ini mudah-mudahan bisa cocok dan membantu kamu untuk yang sedang dalam tahap pendekatan, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, ataupun untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira sebenarnya bagaimana perasaan dia kepada kamu. Oke? Aku akan langsung shuffle dan kita akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya, untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu nih, Pisces. Oke. Dan aku juga tidak lupa berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan ya untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan mohon doanya terus ya teman-teman, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke. Ya, kelihatan semua ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman Pisces di sini ada kartu Death, ada kartu Death, Judgment, dan The Fool ya. Ini berarti adalah benar-benar boleh dibilang pertemuan kamu dan dia itu benar-benar apa ya? Benar-benar sesuatu yang tidak disangka lah ya, tidak disangka oleh dia, tidak disangka oleh kamu gitu ya. Dan ternyata memang pertemuan kalian yang benar-benar baru pertama kali itu ya, entah mungkin sudah beberapa waktu yang lalu, itu benar-benar nggak taunya meninggalkan kesan yang tak terlupakan sampai sekarang gitu ya. Oke, nah itu jarang banget loh sebenarnya dalam banyak kasus ya, di mana pertemuan pertama itu sangat berkesan ya, bahkan tidak diduga-duga gitu. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Di sini ada Nine of Cups dan Death. Di sini ada Eight of Pentacles juga. Oke, sebenarnya secara garis besar ya, secara gamblang gitu lah ya istilahnya. Sebenarnya dia melihat kamu itu sebagai orang yang sangat-sangat sensitif ya. Sensitif di sini bukan berarti kamu nggak ada apa-apa marah, kamu nggak ada apa-apa ngambek, kamu nggak ada apa-apa ngamuk ya, bukan seperti itu ya. Ya mungkin salah satunya seperti itu ya. Bisa dikaitkan juga mungkin sebagian besar Pisces memang tipe kepribadian seperti itu, tapi nggak semua, tenang aja. Tapi memang dia melihat sebenarnya kamu itu orang yang cukup sensitif, kamu orang yang cukup perasa ya, istilahnya kamu menggunakan hati. Bahkan kadangkala dia menilai kamu pada awalnya itu kamu adalah tipe orang yang terlalu baperan, oke? Tipe yang terlalu baperan, tipe yang terlalu memakai hati dalam segala sesuatu. Dan di satu sisi dia sebenarnya nih ya, sebenarnya itu kamu tipe kepribadian seperti itu biasanya itu tidak dia sukai, biasanya ya. Oke, kalau aku lihat tip orang yang kamu fokuskan ini biasanya itu cenderung lebih menyukai orang yang santai, orang yang membawa segala sesuatunya itu untuk fun aja, untuk bersenang-senang aja. Bahkan nih ya, kalau aku lihat, kemungkinan besar orang yang kamu fokuskan sekarang ini sebenarnya itu nggak ada maksud sama sekali untuk membawa hubungan ini pada awalnya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, kemungkinan besar dia hanya mencari teman untuk ngobrol, teman untuk berbagi, teman untuk have fun, teman untuk hangout dan sebagainya. Tetapi memang nggak terpikirkan sama sekali di pikiran dia, entah di hati dia untuk mencari benar-benar sosok pasangan yang bisa menemani hidup dia ataupun untuk jalan bareng sama dia di hidup dia, istilahnya teman hidup gitu. Dia sama sekali nggak terpikirkan sebenarnya loh ya pada awalnya gitu. Apalagi di awal pertemuan di awal pertemuan kalian dia melihat kamu itu orangnya sensitif, kamu orangnya perasa dan sangat menggunakan hati. Nah, sebenarnya di awalnya itu ya dia agak merasa agak apa ya? Pengen menarik diri lah ya istilahnya seperti dia di sini Eight of Pentacles gitu. Dia ada tipe yang saklek di sini ya. Orangnya agak keras, bukan keras ya sebenarnya, mungkin ada trauma di masa lalu juga ya, di mana dia pernah disakiti. Karena itulah dia memiliki tipe yang udah standar banget lah.
Pokoknya dia hanya bisa menyukai orang dengan A, B, C, D, E gitu. Nah, kebetulan ada kemungkinan kamu itu sama sekali nggak termasuk di A, B, C, D, E itu gitu. Kamu memiliki kepribadian ataupun personality yang benar-benar beda jauh dari orang yang selama ini dia bukan idam-idamkan, yang selama ini dia pikirkan yang cocok untuk kepribadian dia gitu, yang memang cuma have fun, yang memang cuma untuk mencari teman ngobrol, sehingga orang seperti kamu yang menggunakan hati dalam segala sesuatu itu nggak cocok nih jalan sama dia gitu. Takutnya malah kamu baperan dan dia merasa nggak enak hati sendiri gitu. Sebenarnya pada awalnya yang dia pikirkan tuh seperti itu loh, gitu ya. Karena disinilah ada kartu death di sini. Nah, tapi setelah kalian bertemu, setelah kalian mengenal satu sama lain, setelah kalian ngobrol, ternyata perasaan dia itu nggak bisa bohong. Perasaan dia itu berkata lain. Ada suatu kesan mendalam yang sama sekali dia nggak bisa jelaskan. Mungkin dia sendiri itu masih mendenial ya, masih sedikit menyangkal sebenarnya. Mungkin aja dia masih merasa bahwa mungkin aja dirinya itu hanya simpati sama kamu. Mungkin aja dia hanya ngerasa kesepian sehingga dia butuh teman ngobrol, dan kebetulan memang kamu itu tipe orang yang nggak tahu ya. Di sini kalau aku lihat mungkin di awal kalian pertemuan aja dia udah enak nih menceritakan segala sesuatunya kepada kamu, ataupun kamu menceritakan segala sesuatunya gitu ya. Memang kebanyakan orang Pisces itu begitu sih ya. Mungkin baru pertama kali ketemu semuanya langsung diceritain kepada kamu gitu. Karena kamu biasanya zodiak Pisces itu spiritually open ya, open secara spiritual gitu. Jadi memang kamu itu tipe zodiak yang ingin menyembuhkan banyak orang gitu ya. Ingin istilahnya apa ya? Ingin memberikan kesembuhan gitu ya kepada jiwa-jiwa yang terluka. Agak puitis ya, tapi memang kebanyakan tipe orang Pisces tuh seperti itu sebenarnya. Dan dia juga merasakan itu gitu. Sebenarnya jiwanya itu terluka gitu. Dan ketika bertemu dengan kamu itu, dia merasakan bahwa oh, dia mulai sedikit demi sedikit sembuh loh. Dan ternyata rasa itulah yang membuat dia secara nggak sadar jatuh hati sama kamu. Oke, nah jadi bisa dibilang itulah ada death, ada the fool, ada judgment di sini ya. Judgment sama the fool di sini ada kemungkinan memang pertemuan kalian tuh benar-benar nggak diduga. Tadinya mungkin sempat kalian janjian tapi mungkin sempat batal beberapa kali sehingga mungkin kamu merasa dipermainkan ataupun dia ngerasa juga kamu nggak niat banget ketemu dia, tapi pada akhirnya entah kenapa ya, entah banyak hal ya tentunya ya, nggak mungkin aku jelaskan di sini karena banyak situasi dan kondisi ya. Tapi pada intinya kalian akhirnya dipertemukan kembali karena sebenarnya ada ikatan karma di situ ya, ada judgment. Kamu terikat secara karma dengan dia, bukan karmic relationship ya di sini kalau aku lihat, karena nggak ada two of cups di sini ataupun the lovers. Jadi bukan karmic relationship, tapi memang ada ikatan karma. Kamu memang pada akhirnya itu harus dipertemukan dengan dia dengan maksud tertentu, the fool. Mungkin aja kamu hadir untuk menyembuhkan jiwa dia mungkin. Mungkin saja kamu memang harus dipertemukan dengan dia memang agar kamu bisa belajar sesuatu mengenai diri kamu sendiri juga, mengenai diri dia juga gitu ya, the fool. Ada makna tertentu kenapa semesta mempertemukan kamu. Tapi yang pasti di sini ya kalau aku lihat sebenarnya kesan yang dia dapatkan ketika pertama kali bertemu dengan kamu itu sangat-sangat mendalam gitu ya. Walaupun di sini aku belum melihat ada Ace of Cups yang dimana menggambarkan perasaan tuh istilahnya perasaan sayang ataupun perasaan peduli ataupun care yang mulai timbul di sini. Yang pasti adalah kamu itu salah satu orang yang paling berkesan yang pernah dia temui di dalam hidup dia gitu. Nah, itu yang udah pasti ya kalau dari kelima kartu ini kalau aku lihat gitu. Oke, nah tentunya bagaimana kelangsungan hubungan kamu ke depannya tergantung lagi nih tergantung situasi dan kondisi tentunya ya, dan tentunya juga tergantung kesiapan kalian berdua. Kita akan coba lihat lagi aja ya kelima kartu berikutnya, kira-kira apakah ada perasaan lain nih, mungkin saran, nasihat, ataupun hal-hal lainnya yang bisa kita ketahui mengenai perasaan dia terhadap kamu. Oke, ada Five of Cups. Five of Cups, oke. Page of Pentacles, Six of Cups, Seven of Cups. Oke, ini aku rapikan dulu ya. Page of Pentacles, Six of Cups, Seven of Cups, Six of Cups. Oke.
Oke, The Chariot kan udah jelas di sini ya, ada The Chariot di sini. Bottom of the deck, the world. Oke, the world. Oke, kita lihat ya, Five of Cups dan Page of Pentacles. Oke. Di sini mungkin orang yang kamu fokuskan ini sekilas ya terlihat di luarnya itu memiliki kepribadian yang kuat. Dia mungkin orang yang to the point ya, orang yang mungkin memiliki, bisa juga orang yang cukup sukses ya dalam bidangnya ya, dalam karya ataupun keuangan gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya di balik itu semua ada rasa sakit hati ya, rasa kesedihan dan rasa kesepian yang sangat-sangat mendalam di sini ya. Five of Cups sama Page of Pentacles di sini. Sebenarnya dia itu dalam hatinya yang terdalam ya, entah dia menyadari ataupun tidak ya. Karena aku lihat di sini ya, walaupun gak ada di Emperor ya di sini, dia orang yang cukup gengsi. Dia memiliki ego yang cukup tinggi ya. Dia istilahnya sebenarnya hati terdalamnya itu menyerukan gitu loh. Sebenarnya dia itu menginginkan seseorang yang bisa melihat dia itu apa adanya loh. Dia ini pengen ada orang yang bisa melihat kesedihan dia loh. Dia ini ingin loh ada orang yang bisa melihat semua rasa sakit hati dia loh. Dan dia ingin ada orang yang walaupun udah mengetahui itu semua tetap ada untuk dia loh. Sebenarnya itu loh yang dia inginkan di hati dia, di hati yang terdalam dia. Tapi karena ya mungkin ego dia yang tinggi, entah karena gengsi dia yang tinggi, entah mungkin juga karena tuntutan banyak pihak ya, bisa dari karena pekerjaan dia, mungkin lingkungan tempat dia dibesarkan, tentunya banyak faktor eksternal juga yang bermain di sini ya. Dia menutupi itu semua dengan kepribadian dia yang kuat, kepribadian dia yang keras gitu ya. Sebenarnya dia itu orang yang sensitif juga sebenarnya, sama kayak kamu loh. Kalau aku lihat di sini ya, kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan kamu juga sebenarnya berurusan dengan sama-sama water sign sebenarnya ya. Bisa dari Cancer, Scorpio, atau sama-sama Pisces sebenarnya. Dia juga orang yang sensitif ya. Tapi tentunya karena ini general, bisa dari zodiak apapun ya. Tapi sebenarnya dia itu juga orang yang sensitif. Dia sebenarnya juga orang yang sangat perasa gitu. Tapi dia menutupi itu semua. Ya dengan cara itu ya, dengan dia having fun, mungkin dia dengan mengenal banyak orang, seolah-olah tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, berusaha untuk mengedepankan logika dan ambisi dia dalam meraih sesuatu yang lebih bersifat material dibandingkan menggunakan perasaan gitu ya. Karena ada kesedihan, ini untuk menutupi dia gitu ya. Bukan denial sih sebenarnya ya. Dia tahu gitu sebenarnya dia itu menginginkan itu, tetapi dia tidak ingin terpuruk lah ya. Dia tidak ingin bersedih terlalu lama karena mungkin ada pengalaman yang sangat pahit sih di masa lalu kalau aku lihat di sini ya. Mungkin entah pernah dia dikhianati oleh orang yang benar-benar dia sayangi, apakah melibatkan pihak ketiga juga, ataukah dulu dia pernah diberikan harapan palsu, ataukah dia pernah dulu sangat mencintai seseorang dengan segitu dalamnya tetapi pada akhirnya dimanfaatkan dan sebagainya. Tentunya kita nggak tahu ya apa yang terjadi di hidup dia, dan aku rasa karena dia orangnya gengsinya ataupun egonya cukup tinggi, aku rasa dia belum menceritakan hal ini kepada kamu sih ya, gitu. Tapi sebenarnya ada rasa kesedihan yang mendalam. Nah, ketika bertemu dengan kamu, sebenarnya ya dia mulai merasa kesedihan ini semuanya bisa dia ungkapkan kepada kamu, tapi dia masih nahan diri karena masih ada rasa ego dan sebagainya, gitu ya. Dan itu juga yang membuat dia merasa secara nggak bisa dia kontrol lah. Pada akhirnya dia ya jatuh hati juga sama kamu. Kamu sangat berkesan. Kamu itu benar. Kalau aku bilang nih ya, aku cukup yakin bahwa kamu itu benar-benar hanya salah satu seorang yang paling sedikit lah yang pernah dia temui ya. Jangan-jangan mungkin bisa jadi kamu satu-satunya nih ya, orang yang benar-benar dia merasakan hal seperti ini gitu loh, dimana dia bisa dengan leluasa gitu ya sebenarnya menceritakan segala sesuatunya gitu, bahkan sama keluarga ataupun teman-teman terdekatnya itu aja dia nggak bisa leluasa menceritakan. Sebenarnya dia itu merasa dia itu bisa menceritakan apapun kepada kamu, tapi dia masih nahan diri karena ego ataupun gengsi dia gitu. Oke. Nah, jadi mungkin ini tantangan tersendiri ya, bisa jadi ya kalau memang kalian ditakdirkan dalam suatu hubungan gitu ya, karena
salah satu landasan hubungan kan keterbukaan ya, kejujuran satu sama lain, dan kesediaan masing-masing pihak untuk jadi vulnerable lah ya, untuk menjadi istilahnya menunjukkan kelemahan gitu ya, karena yakin gitu orang pihak lainnya itu tidak akan meninggalkan. Nah, karena dia belum berani membuka diri, nah ini bisa jadi tantangan tersendiri nih untuk kamu. Kalau kamu memang karena sudah open secara spiritual, kamu udah ready gitu menunjukkan kelemahan kamu selama kepada orang yang tepat. Nah, dia bahkan sama orang yang tepat aja belum ready gitu. Nah, tentunya nanti kita lihat lagi ke depannya gitu ya. Di sini ada Six of Cups, Seven of Cups, dan The Chariot. Di satu sisi dia merasa sebenarnya dia itu bukan orang yang pantas untuk kamu. Oke? Dia merasa dia itu nggak pantas untuk kamu ya. Entah kenapa gitu ya. Dia merasa kamu itu dengan kepribadian kamu, dia yakin bahwa sebenarnya yang suka sama kamu, yang kagum sama kamu itu banyak banget gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia itu sebenarnya bukan pilihan utama kamu loh, gitu loh. Pada awalnya dia merasa bahwa kamu itu yang memilih dia gitu. Dia merasa di atas angin. Pada akhirnya setelah ketemu dengan kamu, dia merasa dia beruntung banget gitu. Kamu memilih dia gitu. Oke, dan sekarang setelah dia mengetahui sedikit ya mengenai kepribadian kamu dan bagaimana nyamannya dia bersama kamu, dia malah merasa minder. Jangan-jangan dia yang nggak pantas sebenarnya untuk menjadi pilihan kamu gitu ya. Oke, ini orang agak kompleks sih sebenarnya kalau aku lihat ya, gitu ya. Jadi mungkin karena banyak ya itu yang tadi aku bilang ya, banyak banyak kata hati yang dia yang dia tutupi sebenarnya karena trauma masa lalu. Ini kenceng banget loh Five of Cups-nya. Aku yakin kamu juga ngerasain gitu. Oke, Five of Cups-nya lumayan kenceng. Ada luka masa lalu yang sangat-sangat pedih sehingga ingin dia tutupi dengan sifatnya yang terkesan cuek ataupun nggak peduli seperti itu. Oke, nah kamu yang bisa mematahkan itu semua. Jadi dia agak takut juga gitu loh ya, gitu. Di sini ada The Chariot ya. Dia merasa bahwa banyak sekali aspek di hidup dia yang harus dia perbaiki dulu, harus dia transformasi dulu sebelum pada akhirnya dia siap kembali untuk istilahnya untuk lebih serius dengan kamu. Dia merasa masih banyak sekali hal yang harus dia rubah di sini ya, The Chariot gitu. Entah dia harus lebih mendengarkan kata hati dia, entah dia harus belajar untuk lebih percaya kepada orang lain, entah dia harus belajar untuk tidak lebih mendengarkan ego dia. Masih banyak sekali hal yang dia rasa harus dia pelajari, harus dia rubah gitu ya, agar dia bisa menjadi orang yang pantas untuk kamu gitu. Oke? Nah, karena itulah di sini sebenarnya hubungan ini kalau aku lihat di satu sisi agak kompleks, tapi sebenarnya di satu sisi juga sangat potensial sih, the world ya di sini. Sebenarnya di sini aku nggak bisa memastikan sama sekali apakah hubungan kalian ini bisa berlangsung ataupun bisa berlanjut ke jenjang hubungan yang lebih tinggi ya. Karena di sini the world ya, the world tuh bisa walaupun positif, tetapi biasanya outcome-nya itu sangat bervariasi. Tapi satu hal yang pasti, kamu benar-benar ada maksudnya kenapa kamu dipertemukan dengan orang ini ya, orang yang kamu fokuskan sekarang gitu ya. Terlepas dari apakah memang kalian masih keep contact ataupun masih berjalan bareng secara reguler, ataupun memang kalian sudah agak jarak kontak ya, karena situasi dan kondisi kan macam-macam ya, karena ini general reading gitu ya. Tapi yang pasti adalah ada satu perubahan yang kamu rasakan juga dalam hidup kamu semenjak kamu bertemu dengan dia. Dan dia pun demikian, ada satu perubahan besar yang dia rasakan di hidup dia setelah dia bertemu dengan kamu. Terlepas dari sudah berapa lama kalian saling mengenal satu sama lain, atau bahkan baru satu kali pun gitu ya bertemu gitu. Akan ada perubahan besar yang kalian alami masing-masingnya di sini the world, dan perubahannya itu positif, ke arah yang lebih baik. The world itu selalu positif ya biasanya. Oke, di sini juga ada The Chariot yang tadi artinya transformasi. Oke. Nah, jadi langkah ke depannya gimana nih? Kalau bisa aku berikan saran secara pribadi adalah jika kalian masih kontak secara reguler ataupun istilahnya secara teratur gitu ya, kalian masih berteman, kalian masih sering jalan bareng dan sebagainya, coba ada baiknya kamu tidak memaksakan hubungan ini harus dibawa kemana gitu. Sebaliknya adalah nikmatilah ke waktu kalian ketika kalian memang jalan berdua ataupun hangout bareng. Anggap itu sebagai salah satu media untuk kamu lebih mengenal dia.
Oke, nah nanti ketika seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya akan jelas dengan sendirinya. Apakah memang kamu menginginkan orang ini, dan apakah memang orang ini adalah yang orang terbaik ataupun orang yang paling cocok untuk kamu. Oke, tapi apabila memang kamu sudah jarang kontak ataupun memang sudah lost contact dengan orang tersebut, aku yakin kamu sudah mendapatkan transformasi yang sangat besar setelah bertemu dengan orang ini. Dan itulah yang akan mempersiapkan kamu untuk bertemu dengan orang yang yang benar-benar tepat kepada kamu nantinya. Oke? Jadi apapun situasi dan kondisi yang kamu hadapi sekarang dengan orang ini, aku berharap terlepas dari seberapa resonate readingan kita pada kali ini, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan bahan pertimbangan ya yang bisa kamu gunakan untuk membuat keputusan yang paling bijak nantinya. Oke, mudah-mudahan ketika kamu memang ditakdirkan untuk bersama dengan orang ini, kamu bisa memiliki hubungan yang stabil, kamu bisa memiliki hubungan yang seimbang, dan tentunya membawa kebahagiaan untuk kalian berdua. Oke, dan apabila memang kalian tidak ditakdirkan bersama, mudah-mudahan transformasi apapun yang sudah kamu dapatkan semenjak mengenal orang ini bisa mempersiapkan kamu untuk bertemu dengan orang yang benar-benar tepat kepada kamu nantinya. Oke, apapun itu keputusannya dan apapun itu hasilnya, aku tetap berdoa yang terbaik untuk kehidupan asmara kamu para Pisces. Jadi, good luck sekali lagi. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.